Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pendukung keputusan pemilihan program studi pada perguruan tinggi menggunakan metode profile matching. Yang ada di sini adalah aplikasi yang sudah saya buat. Di sini terdapat 3 form, yaitu UPM dengan isi tentang pengertian sistem pendukung keputusan dan apa itu metode profile matching. Untuk di perhitungan, kita akan menghitungnya nanti setelah kita login. Terlebih dahulu kita login dulu, masuk. Nah, di sini juga akan ada beberapa form, yaitu data calon mahasiswa, kriteria, jurusan, nilai, perhitungan, password, dan logout. Pertama kita masuk di data calon mahasiswa. Nah, di sini ada beberapa icon juga, yaitu refresh, tambah untuk menambah data calon mahasiswa lagi, cetak. Dan aksinya yaitu ubah jika memang ada kesalahan dari nama, dan kita bisa menghapusnya. Ini sebagian sudah saya masukkan, dan sekarang kita ke kriteria. Di kriteria ini ada 6 kriteria yang saya jadikan syarat agar data calon mahasiswa itu bisa masuk ke perguruan apa yang memang sesuai dengan kriteria yang ada di sini. Kita juga bisa melakukan aksi, yaitu mengubah dan menghapus. Kita juga bisa menambah kriteria apa yang memang kira-kira perlu dimasukkan. Setelah itu kita ke jurusan. Nah, di jurusan itu karena kita memilih Universitas Pancamaraga, yang dimana Universitas Pancamaraga memiliki 7 jurusan, yaitu pertanian, hukum, sosial politik, keguruan, dan ekonomi. Nah, di form jurusan kita bisa mengisi bobot, di mana bobot ini bisa menentukan calon mahasiswa itu bisa masuk ke perguruan apa. Nah, contohnya di Fakultas Pertanian. Di Fakultas Pertanian, bobot yang harus mahasiswa tempuh yaitu baik, nilai matematikanya harus baik, bahasa Indonesia sangat baik, bahasa Inggris cukup, nilai tes masuk baik, psikotes baik, nilai bakatnya kurang. Nah, ini bobot. Bobot itu memiliki 5 bobot, yaitu sangat baik, baik, cukup, kurang, dan tidak. Untuk faktor, kita memiliki 2, yaitu core dan secondary. Core adalah data primernya, data yang memang data yang paling dominan. Nah, untuk bobot yang masuk di core factor adalah sangat baik, baik, dan cukup. Nah, contohnya di nilai matematika kita klik baik, maka faktornya kita isi core faktor. Nah, untuk secondary, di sini ada secondary, itu data yang kurang atau tidak, jadi masuk di secondary. Seperti itu. Kita kembali, kita juga harus mengisi di Fakultas Hukum dan Fakultas sampai dengan Fakultas Ekonomi. Selanjutnya nilai. Nilai yang kita dapatkan di data nilai calon mahasiswa ini adalah bobot yang sudah kita isi tadi di jurusan, akan masuk di data nilai. Nah, selanjutnya kita langsung ke perhitungan. Nah, perhitungan di data calon mahasiswa ini adalah nilai bobot barusan yang sudah kita isi di form jurusan. Nah, setelah itu kita di pemetaan gap, di laporan
di bab kedua sudah saya jelaskan tentang selisih pemetaan gap yang ada yang digunakan di metode profile matching ini. Ini adalah pemetaan gap dari nilai tes masuk data calon mahasiswa tadi. Setelah itu kita ke pembuatan nilai. Nah, nilai yang kita dapatkan di sini adalah pembobotan nilai gapnya. Jadi sudah diperhitungkan antara bobot kriterianya. Ini adalah nilai core factor dan ini ada nilai secondary factor. Cara menentukan nilai core factor adalah kita menambahkan dari kelima core ini, kita tambahkan lalu dibagi 5. Nah, ini adalah rata-rata dari core factornya. Secondary factor juga seperti itu. Jadi kita bagi, jadi berhubung di sini 5, hanya ada satu secondary factor, berarti 5 dibagi 1 yaitu 5. Total dari nilai core factor dan secondary factor sudah ada di perhitungan manualnya, sudah saya hitung di bab 4. Nah, setelah itu kita isi perhitungan fakultas, kita isi di masing-masing fakultas sampai dengan fakultas ekonomi. Setelah itu kita lanjut ke penjurusan. Nah, seperti contoh A, di data calon mahasiswa atas nama Agung Agustiawan, kita sudah mengisi semua di perhitungan per fakultas. Nah, ini adalah endingnya. Di fakultas pertanian Agung mendapatkan nilai sekian, di fakultas hukum sekian, sampai kita ke fakultas ekonomi sekian. Nah, dari ketujuh fakultas ini kita cari yang paling nilainya yang paling dominan, yang paling besar. Nah, berhubung di sini yang paling besar adalah fakultas ekonomi, jadi Ananda Agung Agus Setiawan ini diarahkan untuk masuk ke fakultas ekonomi. Begitu juga selanjutnya sampai kita ke bawah itu sudah ada penjurusannya sudah ada. Nah, selanjutnya di password ini untuk kita mengubah password dan username. Logout, maka kita akan kembali ke menu login. Demikianlah penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.